lagi di ibadah sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Gimana nih adik-adik kabarnya? Sehat-sehat aja ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker. Kalau bisa di dalam rumah, jaga diri ya, jaga diri kita masing-masing dari ancaman virus COVID ini, biar semua kita diberikan kesehatan ya adik-adik. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu ini Tuhan, pimpin 1-2 orang berkumpul Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menyertai Tuhan, melingkupi hidup kami selalu Tuhan untuk setiap harinya Tuhan. Pimpin, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi pujian. Ini mungkin baru kalian dengar. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, untuk semuanya. Ya ya, hanya Dia sebabnya. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, semua aku istimewa. Ya ya ya, pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, untukku semuanya. Hanya tugas selama. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, semua aku istimewa. Ya ya ya, pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, menantuku semuanya. Hanya tugas semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, semua aku istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Semua aku istimewa. Ya ya ya, pekerja Kristus yang mulia. Kita sama-sama belajar lagunya adik-adik ya, biar kita bisa hafal. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Nyanyi Yesus jagoanku. Saya percaya Yesus jagoan di dalam hidup kita, menyertai hidup kita, amin. Yesus
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan. Kita mau mendengarkan, kita menyanyi satu lagu lagi, Lingkupiku. bersyukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan.
Walaupun kami hanya ibadah online Tuhan, tapi percaya Tuhan Kau hadir Tuhan bersama kami Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, biar kami juga menjadi anak yang taat Tuhan, takut akan Kau Tuhan. Biar kami tetap mau setia kepadamu Tuhan. Pimpin selalu Tuhan. Sebentar kira kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar apa yang baik Tuhan kami dapat cerna Tuhan, dan kami dapat lakukan Tuhan. Semuanya hanya dalam tangan Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan biar kalian bisa mendengarkan dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Shalom. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Kembali lagi, sekarang kita akan bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ada di Alkitab dalam kitab Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Jadi, yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Semuanya duduk diam untuk mendengarkan ceritanya. Di suatu kota bernama Kapernaum. Kota bernama apa? Kapernaum. Hiduplah seorang perwira. Perwira itu mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Tetapi pada suatu hari, teman-teman semua, hamba itu sakit keras dan hampir meninggal. Ketika perwira itu mendengar tentang Tuhan Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua Yahudi untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan datang dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Kemudian orang tua itu pergi untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dengan sangat-sangat mereka berkata, "Dia layak Engkau tolong, sebab Dia mengasihi bangsa kita, dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Tuhan Yesus ikut dengan mereka. Setelah mereka tidak jauh lagi dari rumah sang perwira, perwira tersebut menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajuritku, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan jika kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan lagi,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Gimana muka heran? Semuanya mukanya heran. Itu muka heran ya. Dia heran sambil melihat kepada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Lalu orang-orang yang disuruh itu kembali pulang ke rumah sang perwira. Dan didapatinya hamba perwira itu telah sehat kembali. Wah, tepuk tangan. Yeay. Jadi hamba seorang perwira yang sedang sakit ini sudah sembuh. Walaupun Tuhan Yesus belum datang dan belum masuk, belum melihat hambanya yang sakit ini, tetapi hambanya sudah sembuh ya.
Nah, jadi dari cerita ini kita dapat melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Ayo semuanya sama-sama ikutin. 1, 2, 3. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Ya, jadi Allah berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan dari jarak yang jauh. Ya, jadi dari jarak jauh Tuhan bisa menyembuhkan yang sakit, seperti hamba seorang perwira tadi yang sedang sakit. Ya, Tuhan Yesus belum menyentuh tubuhnya, Tuhan Yesus belum melihat tubuhnya, bahkan Tuhan Yesus belum masuk ke dalam rumah sang perwira, tetapi hambanya sudah sembuh. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita luar biasa. Dan dari cerita ini juga kita belajar beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti perwira yang ada dalam cerita ini, ya, walaupun sang perwira tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan, tetapi ia percaya, dia punya iman kepada Tuhan bahwa hambanya pasti disembuhkan dan hambanya pun menjadi sembuh. Jadi kenapa hambanya ini bisa sembuh? Karena sang perwira punya iman. Ya, dia percaya. Walaupun dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia percaya. Saya percaya bahwa hamba saya akan sembuh. Ya kan? Maka terjadilah. Maka hambanya sembuh. Hambanya sehat kembali ya. Nah, jadi untuk kita semua adik-adik ya, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, ya kita tidak melihat wujudnya Tuhan Yesus, ya gambar dan rupanya Tuhan Yesus secara langsung, tetapi ketika kita percaya kepada dan kita juga punya iman kepada Tuhan, maka apapun yang kita doakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolong dan mendengarkan doa kita. Ya, jadi kalau ada yang sakit, orang tuanya sakit, siapapun yang sakit, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit, ya, maka Tuhan akan menyembuhkan. Ya kan? Luar biasa. Jadi kita harus punya iman seperti seorang perwira ini, walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Dan ketika kita percaya, maka Tuhan akan bekerja. Haleluya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita akan kembali bertemu lagi dalam cerita firman Tuhan minggu depan. Yuk, kita semua sekarang sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami mempunyai iman seperti seorang perwira ini, supaya kami dapat percaya kepada Tuhan walaupun kami belum melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Oke adik-adik, terima kasih yang sudah bergabung dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.